nanti bagi secara merata. Saya berikan waktu untuk berdiskusi. Semangat. Jadi kita nih kan ada tugas, kita tuh kerjain bersama-sama. Ayo sudah kita gimana ini? Jadi kan ini tugasnya ada pembagian, kalau bisa kita kerja semua ya guys, jangan sampai ada yang nggak kerja. Jadi, nah ini tuh dia yang Nah iya, jangan sampai kayak kemarin, nggak ada yang mengerjakan tugas. iya, aku juga kaki. Oke, pembagian undang-undang sini, Mak. Oh, iya. Oke, saya ambil pendahuluan. Yang mau ambil lanjutnya siapa? Udah, aku masuk ke jurnal. Oh iya iya. Terus aku nanti yang bentuknya yang aku dah semuanya nanti. Oke, jadi nanti aku tinggal tentukan hari buat kita kerja kelompok aja ya. Jadi kita tinggal tentukan waktu dan tempatnya di mana, oke? Oke, oke. Menurut kalian itu tadi pembagian tugasnya sudah ada nggak? Atau ada yang merasa mau ditukar? Ini sudah dia kan sudah selesai pengumpulan masing-masing. Iya kali ya, karena menurutku juga itu tugasnya sudah nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan. Gimana guys? Setuju, yang penting tugas semua bukan nulis satu orang. Oke, mantap. Kita kerja kelompoknya, pembagian tugasnya sudah merata. Jadi adil kita semuanya ya. Oke. Bagaimana pembagian tugas ya? Sudah merata. Sudah Pak, masing-masing sudah dapat bagian. Bagian sudah seimbang Pak. Kami juga kalau ada yang kesulitan saling membantu. Oke, bagus. Itu masuk penerapan sila kelima. Nanti dilanjutkan ya. Sama. Nah, ini kan enak kan? Semua juga dapat bagian tugas masing-masing. Nah, sudah kerja kelompok semua. Semua kerjasama ya, kerjasamanya bagus lah. Nah, ini salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kami ambil ini merupakan salah satu contoh kecil di lingkungan kampus dalam pembagian kelompok membagikan tugas secara adil. Betul, kalau ada itu bukan cuma teori tapi tindakannya. San, kok cewek mau ya jadi ojol? Iya, gak malu ya. Padahal di kampus kita gak ada yang jadi ojol yang cewek. Gak malu ya, kayak gak gengsi gitu ya. Iya, padahal cewek loh, ngapain jadi ojol ya? Kan bisa cari pekerjaan yang lain kan? Iya. Akhirnya sudah sampai juga ya. Fir, tadi pas aku naik Gojek ada yang gibahin dong Mbak Gojeknya. Pas aku lewatin cowok 2 orang tadi. Kasihan banget. Emang dia ngomongnya apa ya? Kayak bilang kayak kok Mbak nggak malu sih cewek jadi Gojek gitu. Padahal kan Gojek perempuan juga nggak salah. Itu sama aja nggak sih kayak diskriminasi pengojek perempuan, pekerja perempuan. Padahal kan ini di Indonesia sendiri sangat mendukung ya yang namanya kesetaraan gender. Nah itu sudah biasa. Kenapa ya kalau laki-laki ngeliat perempuan kerja tuh kayak perempuan tuh kayak nggak pantas gitu? Itu karena kurangnya edukasi masyarakat kayaknya ya. Kayak mereka tuh belum tahu kalau perempuan itu juga bisa kerja. Nggak semua yang dikerjain itu harus laki-laki. Makanya kita tuh kayak seharusnya kita bisa melakukan edukasi masyarakat besar biar nggak terjadi kesetaraan gender ini. Karena kan kasihan, masa karena dia statusnya perempuan dia nggak bisa melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Kalian Ya. Kalian nggak sih yang tadi gibahin ojek online perempuan yang ngantar temanku? Iya, kenapa? Kenapa kalian gibahin dia? Kan dia nggak salah sebagai tukang ojek tapi dia perempuan. Gak malu kah? Di sini gak ada yang kerja kayak gitu ah. Cewek-cewek di sini gak ada. Kampus ini gak ada yang kerja ojol. Gak malu ah. Kalau menurut kalian itu memalukan, nggak tahu kan buat dia siapa tahu berkebutuhan yang kurang, kebutuhannya kurang, makanya dia sampai kerja menjadi ojek online.
Kan pekerjaan yang lain masih banyak. Kenapa harus ojol? Mungkin dia berpikiran kalau ojek online itu cuma salah satu hal yang bisa dia lakukan karena dia kayak freelance gitu kan. Kayak dia kan kuliah misalnya, dia kekurangan biaya untuk kuliah. Mungkin dia di sela-sela matkul yang kosong dia bisa lakuin itu. Malu deh kalau kata aku sih, mendingan gak usah. Mendingan kan dia masih tanggungan orang tua, kan masih dapat uang dari orang tua. Itu kan karena kalian kan gunain orang tua karena orang tua kalian sanggup. Gimana kalau dia itu nggak sanggup orang tuanya? Ya udah sih. Nah, kesimpulan dari video kita yang tadi itu, kesetaraan gender itu merupakan hak semua orang ya guys. Jadi kita nggak boleh menghakimi dia harus perempuan atau laki-laki dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kesetaraan gender itu nggak bisa kita lihat dari agama, jenis kelamin, ataupun pekerjaannya guys. Jadi kalian harus menormalisasikan seorang perempuan yang misalnya melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki ataupun sebaliknya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang terdidik tidak boleh melakukan kesetaraan gender. Terima kasih. Kamu sudah gajian nggak? Sudah, Kapan gajian? Bapak minta tadi masuk. Oh, Kamu udah masuk? ini baru masuk. Gajimu berapa sih? Aku dapat 2 sih. Kalau kamu? Aku 1,5. Kamu per bulan? Atau gimana? Aku per bulan juga sih. Kok lebih banyak kamu ya? Padahal kerjanya tuh kayak lebih berat aku. Sedangkan aku nyapu di fakultas sama di sini. Kalau aku cuma nyusun buku sih, nyusun buku, bikin buku. Bagaimana nih? Kok lebih tinggi kamu? Kamu udah berapa bulan di sini? Aku di sini udah mau 1 tahunan sih. Padahal aku di sini udah lama banget. Aku di sini nih udah 3 tahun. Iya 3 tahun jalan. Tapi aku digaji kok tetap ya. Sedangkan kamu baru 1 tahun. Lebih banyak kamu masih. Kenapa ya gajiku lebih kecil dari dia? Padahal aku sudah kerja di sini 3 tahun. Sedangkan dia cuma 1 bulan gajinya sudah melebihi saya. Kok gajiku lebih banyak ya daripada dia? Padahal kan aku males-malesan. Aku nyusun buku aja nggak rapi. Terus lamaan dia loh daripada aku. Mas, kok bengong aja? Iya, Ada apa ya Mas? Kenapa Mas? ini Mbak, aku mikirin gaji. Kenapa ya Mas gajinya? Ini loh Mbak, sedangkan OB yang kerja di sini nih, yang 1 tahun tuh gajinya lebih tinggi Mbak. Sedangkan aku di sini udah 3 tahun, tapi gajiku tetap aja. Masnya kalau kerja tuh rapi kah, rajin masuknya? Saya tuh Mbak setiap hari rajin masuk terus. Saya kan waktunya itu sebelum jam 6. Jadi aku jam setengah 6 tuh ada di sini sudah. Jadi nanti saya sama ini ngomong ke dekan Iya Mbak. bosnya buat naikin gaji Mas. Iya, makasih. Ya, makasih Mas. Permisi Pak, ada waktunya? Iya, ada perlu apa? Begini Pak, kami tadi itu ketemu sama OB kampus. Nah, kami ketemu beliau itu kayak bengong gitu loh Pak. Dia tuh kayak cerita kalau upah yang dikasih ke dia itu gak setimpal sama apa yang dia kerjain ya kan? Soalnya ya karena pekerja yang itu gajinya udah gede Pak. Jadi sama OB tadi itu dia udah lama kerja di
sedangkan dia itu memikirkan kayak dia itu kebutuhan anaknya banyak, terus dia di kampus ini juga ngerjain semuanya gitu loh Pak, kayak buang sampah, nyapu, terus ngelap kaca di gedung-gedung. Nah dia itu, kami tuh berdua punya inisiatif lah Pak, kayak ngasih tahu Bapak kalau sebenarnya upah yang diberikan kepada pekerja-pekerja kampus itu belum sesuai Pak. Oh gitu ya. Berarti terjadi ketidakadilan upah yang ada di kampus ini ya. Iya betul Pak. Oke baik. Mungkin akan segera saya naikkan lagi, saya kasih nominal yang sama bagi kedua petugas tersebut, biar nanti saya kasih gaji yang lebih. Ya baik Pak, makasih ya Pak. Semoga itu cepat terrealisasikan. Mohon maaf Pak waktunya, terima kasih. Sama. Alhamdulillah, gajiku sudah masuk, mulai bertambah lagi. Jadi kesimpulannya adalah upah pekerja yang ada di lingkungan kampus harus adil dan seimbang dengan pekerja lainnya yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan upah yang adil dan mencukupi kebutuhan hidup. Setoran upah untuk pekerja yang sama itu harus adil. Upah yang transparan. Penyesuaian upah secara periodik dan kesejahteraan pekerja yang memadai.